Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa war rasulul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ta'lim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak aneka macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dan memanfaatkan aneka macam kenikmatan itu sebesar-besarnya bagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah yang kita semua pada pertemuan sepekan yang lalu sudah sampai ayat keempat. Kita sampai di Maliki Yaumiddin. Kita juga sudah memahami bahwa 4 ayat pertama 1, 2, 3, 4 dari basmalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu bagian yang milik Allah. Ayat yang kelima ini batas yang milik Allah dengan kita sebagai hamba. Ayat 1 sampai 4 milik Allah, ayat 5 batasnya, 6, 7 itulah yang untuk kita. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat kelima ini Allah menjawab, setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata hadza baini wa baina 'abdi ma sa'al. Hadis qudsi itu loh. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini batas yang untukku dan untuk hambaku. Selanjutnya Allah berkata wali 'abdi ma sa'al. Bagi hambaku silakan apa yang mau kau minta. Wali 'abdi
abdi dan untuk hambaku, umum itu. Apa soal yang akan kau minta? Jadi pelajaran pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama saat kita membaca ini, terutama di dalam sholat kita harus menghadirkan dalam sanubari kita bahwa Allah jawabi setiap bacaan yang kita baca, dan sampai di sini inilah batas yang untuk Allah sudah. Setelah batas ini nanti yang untuk kita. Selain itu, kita pun juga harus menghadirkan terjemahannya. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab sudah otomatis paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami pertolongan. Dalam hati harus menghadirkan makna itu. Selain juga dialog tadi, jawaban Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini yang pertama, kita harus memahami bahwa di ayat kelima ini ikrar kita kepada Allah. Berarti berapa kali kita tiap hari melakukan ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau ikrar berarti ada konsekuensinya. Ikrar itu berarti harus dipegang teguh. Ya syahada, kita ikrar asyhadu, saya bersaksi. Ini kan sama. Padamu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon. Jangan hanya verbal, hanya di lisan, hanya ketika sholat. Di luar sholat kemudian malah nyembah selain Allah, kemudian malah minta pertolongan kepada selain Allah. Oh berarti nggak boleh minta pertolongan, aku sanyonya rusak, nggak bisa dandan sendiri, ngundang orang, minta tolong orang, boleh. Kalau itu boleh. Kenapa? Karena orang yang dimintai tolong, orang yang bisa memberikan pertolongan. Dia tukang servis sanyo, ngerti ilmunya sanyo, maka kita minta pertolongan itu. Yang menjadi salah ketika minta tolong kepada yang tak bisa menolong. Misalnya dukun nggak bisa menolong. Tetapi walaupun kita minta tolong kepada tukang sanyo tadi, tetap hati kita harus ikrar, harus minta tolong kepada Allah. Karena apa? Tukang sanyo itu belum tentu dandanine bener. Udah sengaja ben kok seminggu rusak maning, ben ngundang maning, ben bayar maning. Jadi kita tetap minta pertolongan Allah, ben jangan dibohong. Terus barang elektronik itu bisa jadi awet, tergantung ketika membikinnya. Kayak lampu, kadang kita beli lampu nyala, sehari 2 hari mati. Ada juga yang awet sampai suwe. Ya ketika proses bikinnya ada yang salah, ada yang kurang apa misalnya kayak gitu. Itu elektronik, makanya kita pun minta mudah-mudahan itu suku cadang yang diganti bisa awet gitu. Ini bukan faktor tukang servisnya jujur, tapi suku cadangnya kan buatan orang, tidak ada jaminan. Maka karena tidak ada jaminan, kita minta tolong kepada Allah agar
awet. Jadi tetap kita minta tolong kepada tukang servis, tapi juga tetap berdoa kepada Allah. Ya, yang sering saya contohkan, minta pengawalan ngambil uang di bank. Nah, polisi yang tidak sempurna memberikan pengawalan, Allah lah yang sempurna. Bisa jadi dikawal polisi tetap dirampok juga kan. Tembak malah polisinya mati. Sing awal, sing lindungi malah tidak terlindungi. Bisa saja. Ini pelajaran pertama yang harus diingat ketika kita membaca ayat. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ketika membaca ini, ya ini ada tasdidnya. Ini ada tasdidnya. Jangan sampai hilang tasdidnya. Tasdid kan berarti ya-nya ada dua. Ini satu digantinya tasdid. Syiddah atau tasdid. Iyyaka wa iyyaka. Jangan sampai iyyaka wa iyyaka. Maknanya sudah berbeda. Kalau tanpa tasdid iyyaka tanpa tasdid itu artinya daw'us syams. Daw'us syams itu sinar, daw itu sinar. Diyauddin sinar agama. Diyauddin dulu presiden Pakistan yang ditembak ya. Diyauddin namanya dia. Ini daw'us syams. Syams itu matahari, daw itu sinar. Sinar matahari yang kalau pagi kayak spektrum itu. Yang kayak anak garis-garisnya kalau masuk lubang genteng misalnya. Itu daw'us syams. Tapi kalau pakai tasdid, kepadamu kami menyembah. Nah, kalau nggak ada tasdidnya, kepada sinar matahari kami menyembah. Waduh, nemen meluk. Malah jadi syirik kalau tidak pakai tasdid. Pelajaran kedua, jangan lupa tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, dan ada orang membaca iyyaka berhenti nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak saktah. Kalabal rona. Enggak, ini enggak ada saktah di sini. Di sini juga enggak ada saktah. Jadi jangan berhenti di sini. Kalau bahasa Arab biasa, baca bahasa Arab, surat kabar, buku, mau diberhenti dipotong-potong di mana boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran enggak boleh dipotong-potong. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Enggak boleh. Tetap nyambung semua. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tapi kan kita membayangkan tulisannya, sehingga kita ngerti penggalan-penggalannya di mana. Oh, penggalan katanya alhamd satu kata, lillahi satu kata, Rabbi satu kata, al-alamin satu kata. Tapi bacanya tidak per kata nyambung. Ini juga sama. Ada yang membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu disaktah berarti. Padahal di sini tidak ada saktah. Tidak boleh. Jadi bacanya nyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita harus paham penggalan-penggalannya. Iyyaka ini penggalannya, na'budu penggalannya, wa iyyaka penggalannya, nasta'in penggalan. Ada yang beralasan kalau nyambung nanti seakannya kayak kanak kudu. Iya kana penggalannya dari iya dipenggal sini iya, terus
Kanya nyambung kena, kana. Iya kana. Katanya ada jin yang namanya kana. Jadi kepada kana kami menyembah. Seakan-akan kayak gitu. Enggak, tetap enggak boleh karena tidak ada sakta. Tetapi untuk menghindari alasan tadi nanti kayak kana, kita harus ngerti penggalanya di sini. Kayak lagu Bengawan Solo yang di penggalanya, Bengawan Solo riwayat muin. Kan pelawak siapa itu yang nyanyi? Bengawan Solo di penggalnya salah. Bengawan sonya ikutnya Bengawan. Lo-nya riwayat muin. Kita tetap ngerti penggalanya, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mau. Itu keberapa tadi? Ketiga ya. Keempat sekarang. Yang keempat, Bapak dan Ibu, ini ada ka. Ini kan domir kata ganti. Ini ada ka. Bahasa Indonesianya mu, kamu Allah, mu Allah, hanya kepadamu, mu Allah kan. Tapi ketika kita mengatakan kepadamu, ini milikmu. Kalau kita mengatakan ini pulpenmu, berarti si pemilik pulpen dekat kita enggak? Dekat. Kalau ini pulpennya, pemiliknya enggak dekat, jauh. Apa di rumah, apa di ini pulpennya. Tapi ketika kita mengatakan ini pulpenmu, berarti orangnya dekat. Ada di sekitar kita apa di hadapan kita. Nah ketika kita berkata iyaka hanya kepadamu, berarti Allahnya dekat. Padahal dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, nggak ada mu kan di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalimat berita semua tuh. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah itu Raja, pemilik hari pembalasan. Allahnya tidak nyatakan mu di dekat kita, lagi cerita tentang Allah. Berarti Allahnya tidak dekat dengan kita saat itu. Tapi begitu di sini mulai dekat. Kenapa kok begitu? Karena Bapak Ibu, ayat 1 sampai 4 yang milik Allah itu kan kita memuji Allah. Walaupun ini firman Allah, tapi diucapkan oleh kita sedang memuji-muji Allah. Kan kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang mengikrarkan apa yang kita lakukan hanya atas nama Allah. Allah yang pencipta alam semesta, Allah yang layak dipuji, paling layak, yang lain tidak layak dipujinya dalam segala pujian, dan seterusnya sampai malik. Itu berarti kita sedang beribadah. Apalagi kemarin kita katakan di situ ada perintah. Bismillah bukan kalimat perintah, tapi ada perintah, sebut nama Allah. Niatkan apa yang kita lakukan untuk Allah. Alhamdulillah, pujilah Allah. Nah, perintah. Nah, sekarang kita nurut memuji Allah. Berarti kan kita sedang melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu ibadah. Nah, ibadah yang dilakukan seseorang akan menjadikan orang itu dekat kepada Allah.
dinamakan taqarrub. Taqarrub itu mendekat. Mari taqarrub kepada Allah dengan qiyamul lail. Mari kita taqarrub kepada Allah dengan puasa. Mari kita taqarrub mendekat. Apalagi dalam hadis qudsi kan juga disebutkan, bila hamba mendekat kepadaku satu jengkal, ujung jempol, ujung jentik, satu jengkal mendekat, maka Allah akan balas mendekat sehasta. Bila hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka Allah akan membalas mendekat sedepa. Dari kanan dibentangkan. Bila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, Allah akan balas mendekat dengan berlari. Itu balasan Allah bagi hambanya yang mendekat kepada Allah dengan aneka macam ibadah. Nah, ibadah itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Allah pun mendekati kita. Yang sering saya contohkan yang Nabi Adam Ibu Hawa ketika masih di surga, kan Allah berkata, wala taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam Hawa, tinggallah kalian berdua di surga, nikmati segala apa yang ada di surga, terserah bebas, roho dan haitsu syi'tuma, semau kalian berdua monggo. Tapi ada satu larangan, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, ini yang digarisbawahi kata-kata ini. Wala taqroba hadhihi. Hadhihi kan this is, ini, this tree. Jangan kalian dekati pohon ini. Kata-kata ini berarti antara Allah dengan Nabi Adam Ibu Hawa dan pohon itu dekat. Makanya ini. Tapi begitu terjadi pelanggaran dosa, Nabi Adam Ibu Hawa nyicipi, bukan sekedar mendekati ya, malah metik buahnya kemudian dicicipi. Allah marah. Ketika Allah marah, menghardiko. Bahasanya bahasa hardikan. Anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Kalau tadi ini, begitu terjadi dosa pelanggaran itu, berarti Allahnya sudah menjauh. Antara Nabi Adam, Allah dan pohon itu sudah berjarak jauh. Itu bukti dalil bahwa amal soleh itu, ibadah itu akan menjadikan Allah dekat dengan kita. Makanya ini, setelah memuji-muji di 4 ayat, ayat kelimanya ini, Allah sudah dekat. Karena kita melakukan ibadah dari ayat 1 sampai 5. Ini pelajaran keempat apa kelima? Kelimanya sekarang. Yang kelima, Bapak dan Ibu, di sini muncul iyyaka na'budu nasta'in, kami. Ini kita. Kalau saya sendirian. Tapi kalau kami, kita, 2 atau lebih. 2 ya bisa kita. Kami berdua, kita berdua, kami bertiga, kami bersepuluh, kami berseribu, dan seterusnya. Muncul, padahal dari awal nggak ada juga. Seperti ini nggak ada. Di sini muncul. Artinya apa, Bapak? Ini perintah, sinyal sesuatu yang tersirat. Tafsir itu kan mengungkap yang tersirat. Yang
tertutup. Di sini ada yang artinya apa? Kita itu disuruh berjamaah. Islam itu jamaah. Sabda Nabi, la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam. Islam tidak akan tegak berdiri kecuali dengan persatuan. Jamaah kan bersatu, kecuali dengan berjamaah, persatuan. Itulah sebabnya kenapa kita laki-laki selalu diwajibkan, diperintahkan sholat berjamaah. Berjamaah, bahasa Arabnya panjang pendeknya niku ya. Saya tadi ngomong gimana? Berjamaah, salah. Berjamaah, bahasa Arabnya panjang pendeknya di situ. Kita harus berjamaah. Itu perintah. Islam itu harus bersatu. Sampai muncul konsep ahlus sunnah wal jamaah. Islam akan terpecah 73 golongan. 72-nya masuk neraka. Satu masuk surga. Siapa yang satu masuk surga itu yang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah berarti mengikuti, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, ajaran Nabi, terus berjamaah, tidak nyempal, tidak memisahkan diri, tidak keluar dari kelompok umat Islam. Pembelian temen dewekan baik, orang kumpul-kumpul melu-melu, itu bukan Islam. Kalau Islam harus kumpul, harus berjamaah. Pembelian temen pada rusak, pada judi, pada mabok, misalnya pada nongkrongan tok, duduk urusannya aku. Wis beli kon bojo anak kon kalem bae, ora usah macem-macem, ora usah urusan mana. Enggak boleh, umat Islam harus urusan, harus ikut peduli. Enggak boleh baik hanya untuk dirinya sendiri. Kalau diri sendiri sudah baik, baiki yang lain. Harus peduli, artinya harus berjamaah, peduli dengan lingkungan. Tidak penting dewek bener, enggak. Kalau sudah benar harus tularkan yang benar itu kepada yang lain. Jadi di sini muncul jamaah ini. Na'budu nasta'in. Keenam. Yang keenam pelajaran lagi adalah Bapak dan Ibu, di sini ada na'bud, kami menyembah. Di sini ada nasta'in, mohon pertolongan. Na'budu, menyembah Allah, kewajiban kita. Kewajiban kita, haknya Allah. Kita suami istri, suami punya kewajiban. Kewajiban suami jadi haknya istri. Istri punya kewajiban. Kewajibannya istri jadi haknya suami. Ada hak dan ada kewajiban. Kita punya kewajiban kepada Allah. Apa kewajiban kita? Nyembah Allah tanpa mensekutukannya dengan suatu hak. Itu kewajiban kita. Haknya Allah disembah oleh kita. Nanti kita punya hak terhadap Allah. Hak kita apa? Kita diberi aneka fasilitas oleh Allah. Kita dikasih usia, dikasih kesehatan, dikasih harta, dan seterusnya. Nah, terkait dengan kewajiban dan hak ini, dahulukan kewajiban,
baru kemudian minta jangan dibalik. Ini ajaran Allah. Allah tidak mengatakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dulu. Berikan, laksanakan kewajiban dengan sempurna dulu, baru minta pertolongan. Yang benar yang seperti ini. Kerja dulu sing apik, baru njaluk gajian. Jangan nuntut gajian sing apik, mundak, tapi kewajibannya lah, kerjanya asap. Donga terus, jaluk ini, jaluk itu, barang konsolat sungka. Tidak begitu. Kewajiban laksanakan. Apalagi kepada Allah, kepada sesama manusia pun harus ini dulu. Kayak kita kerja di tempat kerja kita, itu kewajiban kita laksanakan dengan sempurna, sebaik yang kita bisa. Unjuk kerja, baru kemudian minta gaji lah, minta pertolongan lah, minta sarana lah, minta apa. Nah Bapak Ibu, itu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat kelima ini. Jangan lupa ini batas yang untuk Allah dengan untuk hamba. Untuk Allah sudah selesai. Allahnya mengatakan wali abdi masa'a. Sudah baca ini, dengan kita lagi sholat siap-siap, gilirannya aku panjaluk. Sudah siap-siap. Umum masal apa yang kau minta di hadisnya, tapi hadisnya qudsi, ucapannya Allah juga. Ini ucapannya Allah juga. Tapi walaupun Allah katakan bebas jaluk kayak apa, tapi digaris sama Allah, kasih benteng di pagar. Kita nggak boleh keluar pagar itu, karena sudah Allah ajari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nggak minta yang lain, diajarinya, ditunjuki oleh Allah, mintanya ini. Ihdina hidayah. Ya Allah, beri kami hidayah. Ketika membaca ini harus ingat dalam hati, ihdina ya Allah, beri kami hidayah. Kalau hati kita konsennya ke sini, orang bakal kemutan, kuncinya mau nang dia. Setan. Beri kami hidayah. Hidayahnya apa? Ini hidayahnya apa? Dijelaskan kata berikutnya. Oh, hidayahnya berupa as-sirat. Sirat itu jalan. Tapi jangan dianggap seperti jalan mobil, jalan motor, bukan. Kalau jalan untuk lewat mobil motor namanya torik, itu torik. Kalau jalan raya syari'. Kalau jalan raya syari' Ahmad Yani. Kalau ini torik Serayu. Kalau gang, maksud saya gang 1 Zuqoq. Yang dimaksud jalan bukan jalan untuk kendaraan, tapi jalan hidup. Jalan hidup kita, pedoman hidup, tuntunan hidup. Ini sirat di sini. Nanti ada as-sirat al-mustaqim, jembatan yang sehelai rambut yang dibentangkan antara surga dan neraka.
Sirat juga. Al-mustaqim ini sifatnya jalan. Sirat, jalan itu jalan lurus, mustaqim, jalan lurus. Lurus apa? Tidak bengkak-bengkok, lurus nyambung ke surga. Nabi pernah ketika bersama dengan para sahabat itu, Nabi pakai ranting ya, pakai kayu, bikin garis lurus. Terus berkata, ikut ini garis ini. Jalan ini jalan hidup yang lurus. Ikuti ini Islam. Al-Quran ini. Terus Nabi gambar lagi iringannya, cabang-cabang. Jangan ikut yang belok-belok ini. Ikutlah yang lurus ini. Inilah asir al-mustaqim, jalan Islam, jalan ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu, kita minta kepada Allah di hidayah. Ini kaminya masih ngikut nih, masih suruh berjamaah. Kita saling mendoakan satu sama lain. Kita sholatnya sendirian, tetap pakai kami, beri kami. Nggak berubah toh? Sholat sendirian tetap ihdina. Karena itu tadi prinsip awal, kita selalu berjamaah, kita selalu mendoakan satu sama lain. Ihdina ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami hidayah. Hidayahnya ini dijelaskan jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus pun masih belum genah, masih abstrak. Dijelaskan, ditafsirkan ini siratal ladzina an'amta alaihim. As-sirat al-mustaqim itu adalah jalan orang-orang. Sirat jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri kenikmatan, alaihim, atas mereka. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jadi sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ini jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan atas mereka. Ini pun masih butuh penjelasan. Siapa orang yang diberi kenikmatan atas mereka? Di ayat lain saya lupa ayatnya, Pak Edi ketemu nggak Pak Edi? Yang aminan nabiyina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang itu. Itu surat apa, ayat berapa ya? Saya lupa, mau nyari. Ini dijelaskan oleh ayat tadi. Oh, orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka, mereka adalah para nabi. Selain para nabi, para syuhada. Kalau para nabi, kita nggak bisa jadi nabi, tapi kita kan bisa ikut jalannya. Para syuhada, kita bisa nggak jadi syuhada? Bisa. Kalau tidak syuhada peperangan, syuhada yang lain. Dulu pernah kita bahas macam-macam mati syahid. Mati syahid yang paling utama memang yang terbunuh di dalam peperangan. Nanti ada jenengan kita nih dari rumah jalan ke sini, kita ini syuhada. Kalau meninggal, pulang nanti meninggal di perjalanan, kita mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Selama jenengan belum kembali ke rumah nih, masih di sini, masih dalam perjalanan, itu fisabilillah di jalan Allah.
Maksudnya fisabilillah, kalau meninggal maka syahid. Walaupun syahidnya beda dengan yang syahid dalam peperangan. Bedanya nopo? Kalau mereka nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, langsung dikubur dengan kondisi saat meninggal. Kalau kita tetap dimandikan, tetap dikafani, tapi tetap masuk kelompok mati syahid. Jadi syuhada jamak dari syahid. Kalau satu orang syahid, orang 3 lebih syuhada. Kemudian siddiqin. Siddiqin itu orang yang membenarkan. Kita bisa masuk enggak? Bisa. Kita membenarkan Islam, kita membenarkan ajaran Al-Quran, kita membenarkan Al-Quran bahwa Al-Quran wahyu dari Allah. Beda dengan yang sono, yang kolam sebelah. Yang sono mengatakan Quran itu bukan wahyu Allah, Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Tidak membenarkan. Kalau kita membenarkan, Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang Nabi katakan. Orang-orang Mekah, Muhammad gila. Masa Isra, perjalanan malam hari dari Mekah ke Palestina ke Yerusalem ke Masjidil Aqsa, sewengi perjalanan. Wong kami biasanya 2 bulan. Masa mungkin orang masuk akal dan kayak lagi ngelindur kesambet nengendi ya gitu. Nggak percaya. Padahal Nabi sampai disuruh coba ciri-cirinya Baitul Maqdis kayak apa, diceritakan sama Nabi. Benar mereka. Coba dalam perjalanannya ketemu apa baik, anak bangunan apa baik, ada ini, ada ini, ada ini. Benar. Tapi nggak percaya. Padahal Nabi hanya cerita Isra loh. Yang diceritakan ke orang Mekah itu hanya Isra-nya. Mi'rajnya enggak, belum diceritakan saat itu. Kalau diceritakan yang naik ke langit tambah edan maning. Oh, Isra-nya saja nggak percaya. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar diceritani Nabi tentang Isra Mi'raj, langsung bersama. Sodakta, benar engkau ya Muhammad. Sodak dari sodak Allah. Sodako, benar Allah maha benar. Sodakta, benar engkau ya Rasul. Maka akhirnya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Itu siddiqin. Siddiqin itu orang yang membenarkan adanya kehidupan akhirat, adanya balasan surga neraka, adanya wis macam-macam, adanya Lauhul Mahfuz. Kita membenarkan iman itu siddiqin. Berarti kita bisa masuk. Kemudian yang terakhir solihin, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya para orang soleh. Solih itu artinya benar, benar sesuai ajaran Islam. Kalau kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan benar sesuai ajaran, kita orang soleh. Disuruh sholat, orang sholat, berarti tidak benar. Harusnya ya sholat, orang soleh. Kalau nggak sholat, tidak soleh. Kita bisa masuk. Jadi kita minta kepada Allah tadi, ya Allah beri kami hidayah. Tapi hidayahnya ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ya Allah jalannya orang-orang yang Engkau telah beri kenikmatan atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri kenikmatan atas mereka? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Itu jalan yang kita minta. Hidayah yang kita minta kepada Allah lewat ini.
Selanjutnya ghairil maghdubi alaihim, ghairi tidak, bukan. Yang kita minta ini jalan orang-orang, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin, bukan jalan orang yang engkau murka, marah, alaihim, atas mereka. Kalau ini penjelasannya nggak ada di sini. Kalau ini penjelasannya ini, sirat penjelasannya ini penjelasannya ayat tadi yang para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Lah ini nggak ada di Quran penjelasan. Adanya di hadis. Nabi berkata, kalian mau tahu siapa yang dimaksud al-maghdub alaihim? Nabi mengatakan humul yahud, mereka itulah orang-orang Yahudi. Berarti kita masih bertanya lagi, siapa orang Yahudi? Tafsir harus begitu tuh, harus sampai tuntas gitu, tas. Siapa orang Yahudi? Orang Yahudi itu bagian dari Bani Israel. Bani Israel sinopo? Bani anak keturunan Israel, julukan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dijuluki Israel, julukannya Israel, hamba Allah yang pernah berjalan di malam hari. Salah satu artinya nih kok dinamakan Israel karena Nabi Yakub pernah melakukan perjalanan di malam hari. Berjalan di malam hari sampai jadi julukan. Zaman itu langka mau berjalan malam hari, jangan kayak zaman sekarang 24 jam. Zaman dulu nggak ada sih, bisanya nggak ada peteng dedet. Iya, gelap gulita, nggak ada listrik. Dan lampu obor, pira kayune perjalanan semalaman suntuk. Unang ya sauprit. Zaman dulu nggak ada. Si bisanya Nabi Yakub berjalan di malam hari terpaksa. Si bisanya terpaksa karena dikejar-kejar oleh saudara kembarnya. Dikejar-kejar mau dibunuh. Oh, Nabi Yakub punya saudara kembar, punya. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak kembar. Siapa? Nabi Yakub sama kembarannya namanya Ayas. Jadi ketika istri Nabi Ishak itu, Nabi Ishak berarti anaknya Nabi Ibrahim, saudara sebapak Nabi Ismail, sebapak lain ibu. Kalau Nabi Ismail dari ibu Hajar, Nabi Ishak dari ibu Sarah. Nanti Nabi Ishak itu istrinya namanya Rahil. Bahasa Ibrania, bahasa Inggrisnya Rachel Maryam itu Rahel. Itu namanya Rahel itu hamil kembar. 2 orang di USG katon kembar. Belum ada USG ya. Kembar laki-laki. Skenario awal Yakub itu yang jadi kakak duluan, baru nanti adiknya Iyas. Tapi namanya Iyas dari kata aso. Aso itu maksiat itu. Aso cerengkeng berdut. Kalau Nabi Yakub kalem, senengnya ilmu,
lemah lembut. Kalau kembarannya kebalikannya, senengnya jelalatan. Masih di kandungan sudah angel diatur. Skenario itu Nabi Yakub duluan. Nah, adiknya aku kudu jadi kakang. Aku kudu lahir tuli. Angger ora aku ora gelem metu magul kene bae. Bisa deh kayak aku. Ya menceritanya kayak gitu. Akhirnya ngalah Nabi Yakubnya, ngalah kan sih. Akhirnya Iyas keluar duluan jadi kakak. Yakub karena lahirnya setelah Iyas dari kata akiba. Akiba artinya ba'da duhur, akiba duhur, setelah. Lahirnya setelah Iyas. Tumbuh akhirnya sesuai dengan karakter awal tuh. Nabi Yakub wong ya senenge ilmu, sinau, rewangi wong tua, urutan ora angel. Si ini, si Iyas, hobinya berburu, yang gelut-gelut fisik-fisik kayak gitu. Nah, ketika Nabi Ishak sudah sepuh, gede-gede anaknya niku. Ishak sudah sepuh, namanya wis sepuh, pandangan mata sudah berkurang, penciuman sudah berkurang. Manggil Iyas. Kenapa yang dipanggil Iyas? Karena pengen makan daging. Kalau makan daging kan berarti berburu. Orang mungkin ngomongkon Yakub, orang leo berburu, kok malah diburu. Kayak saya kalau main bola bukan ngejar bola, saya dikejar bola. Akhirnya Iyas datang, apa pengen makan daging pun berburu mana? Dipanggang ya, dimasak ya. Nabi Ishak itu satu mukjizatnya doanya mustajab. Ibunya, istrinya Nabi Yakub, rohingnya krungu dialog itu. Sementara ibu luwih sayang maring di coba Nabi Ishak apa Yakub apa Iyas? Yakub sing nyeneng lama lembut nurut to. Pandito nggak ngerti suaminya kan doanya makbul. Akhirnya Yakub dipanggil, nok tong mene tong, ke bapak, kayak kon mana cepet toh. Kena berburu tak orang bakalan menang kalah kok. Kayak wedhus numburi sebelah. Di sebelah dimasak, dipanggang dan seterusnya. Bah nih, abahnya tadi sudah sepuh sebab berkurang penglihatan. Orang kerasa bahwa itu Yakub udah dimakan, selesai makan menotong tak dongak kena. Didoakan, doane nopo? Dan keturunanmu nanti menjadi orang-orang yang menjadi para nabi, menjadi para rasul. Bukti Yakub keturunannya mayoritas jadi nabi, jadi rasul banyak tuh. Mayoritas nabi rasul hampir sepertiganya itu dari traknya Nabi Yakub. Sepertiga lebih malah tuh. Nah, Iyas dateng ngobah nih, wis oli kayak wis dadi kaget beli abahnya. Lo mikisi langsung paham, wah berarti aku dikerja di si Yakub gitu. Marah. Memang orang wongnya wareng langsung tak bunuh kok Yakub. Dicari-cari ibune rundah kok. Yakub, mana kamu hijrah? Lu nggak mana ke kota sana? Ke pamanmu ke sana di kota hijau. So, karena dikejar Nabi Yakub nurut toh. Ayo pergi hijrah. Perjalanan takut ketangkep sonder bengi. Sok bengi ya jalan kayak terus yang bu jalan yang aku oncor apa pokoknya jalan lah bengi pe jalan. Makanya akhirnya dijuluki Israel, orang yang jadi sebelum Nabi Isra sudah pernah ada Nabi Yakub berjalan di malam
Tapi bedanya kalau Nabi kan karena mukjizat juga, mukjizat Isra Mi'raj itu. Tapi kalau Nabi Yakub karena dikejar oleh kembar, akhirnya selamat sampailah di kota tempat pamannya. Akhirnya lama di sana Nabi Yakub. Yang akhirnya pamannya punya 2 anak gadis. 2 anak gadis, Nabi Yakub seneng karo adine. Dia ayu adine. Biasanya nang angkot tulisannya ayu adine. Karena seneng akhirnya pamannya, ya wis kamu nikah ya. Tak nikah. Kamu seneng ya? Nikah karena dinikahkan udah kayak wis dinikahkan mana kayak kamar kayak. Dan ini peteng. Wah, ya ya om apa-apa ngono. Dene peteng ya ora apa-apa kon pengantin baru ya peteng mana peteng-petengan ora apa-apa. Malah asik deh kan. Akhirnya malam pertama peteng-petengan. Begitu pagi juga kaget. Nah, dene kakange. Jepit kakange. Protes oh. Wah, bisa nek kakange jadi adine kakak. Lho kok kamar durung nikah adine. Nikahnya sama kakaknya. Oh memang bener seneng karo adine. Iya, ya wis kon kawin maning karo adine. Dinikahkan zaman itu masih boleh. Belum ada larangan. Masih boleh ada dinikahkan lagi sama adik. Nah, kakaknya, adiknya. Masing-masing kakak adik ini punya budak perempuan. Punya budak 1 kakaknya. Adiknya punya budak 1 perempuan. Karena sudah nikah sama Yakub, Nabi Yakub itu hanya budaknya juga dikasihkan ke Yakub. Nah, budak itu kan bisa digauli. Akhirnya berarti kan Nabi Yakub 4 perempuan loh, kakak adik anak pamannya sama 2 budak. Nah dari adiknya yang dia seneng lahir 2 anak. Nabi Yusuf nama sama adiknya Bunyamin. Nah dari kakak sama 2 budaknya lahir 10 laki-laki. Makanya Nabi Yakub anak laki-lakinya ada 10 itu. Nah 10 ini sing dominan. Itu modelnya kayak Iyas itu. Tapi ini sudah nggak cerita Iyas. Iyas nanti menurunkan kayaknya bangsa Eropa kayak keturunan Iyas. Medut. Kalau bangsa Afrika keturunan itu yang bulan. Itu akhirnya sudah ada 12 klan. Inilah 12 ini yang dinamakan Bani Israel. Anak keturunannya Israel, Nabi Yakub 12 ini. Nanti sebutan lainnya Al-Asbab. Al-Asbab itu ya 12 orang ini. Dari 12 orang 10 sing jeger-jeger. Nah, Nabi Yakub lebih suka sama Nabi Yusuf kan, sama Bunyamin. Iri akhirnya yang 10 akhirnya sepakat dicemplungna ke sumur. Ternyata kan dibunuh, tapi nggak berani. Bukan nanti pertanyaan macam-macam. Bapak takut. Mereka juga beriman. Mereka beriman loh, cuman bedut nakal kan kayak gitu. Tapi beriman mereka. Terus yang 10 itu namanya macam-macam. Salah satunya namanya Yahuda. Nah, Yahuda ini nanti yang melahirkan bangsa Yahudi. Nanti masih satu sama-sama keturunan Bani Israel loh, walaupun di luar kelompok Yahudi. Nanti kan ada yang namanya Levi. Makanya ada Levis, celana Levis itu. Itu produknya mereka Levi. Dan yang lain-lain. Itulah Yahudi. Nah, Yahudi puncaknya itu di Nabi Musa. Puncaknya sejarah Yahudi itu di Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga terahnya bangsanya Yahudi. Nah, di zaman Nabi Musa itu, bahkan dari sebelum Nabi Musa,
Dari sebelum Nabi Musa, orang Yahudi dari Palestina ingin perubahan. Kan mereka memang nomaden dari dulu. Nomaden, pindah-pindah tempat. Pokoknya orang bertahan. Ya kayak model Iyas kayak Tuangel. Akhirnya suatu ketika mereka ke Mesir hijrah, pengen cari penghidupan. Jebule bukan kebahagiaan yang diperoleh. Malah mereka akhirnya dijadikan budak oleh masyarakat Mesir, termasuk rajanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan satu loh. Fir'aun itu kalau di kita raja wis, di sana namanya Fir'aun. Fir'aun nanti namanya macam-macam, pirang-pirang. Faraoin jamaknya, raja-raja. Akhirnya dijadikan budak, hidupnya nestapa. Maka akhirnya Allah utuslah Nabi Musa, punya dua misi. Misi pertama, mengeluarkan orang Yahudi dari Mesir, dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Misi keduanya, mengingatkan Fir'aun agar jangan sombong, agar jangan mengaku Tuhan. Kan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, menyadarkan. Nah, yang misi kedua menyadarkan nggak berhasil karena Fir'aunnya tetap nggak mau beriman. Tapi mengeluarkan orang Yahudi dari Mesir berhasil, walaupun dengan pertolongan luar biasa Allah. Belah laut itu, tongkat dipukulkan ke tepian pantai, airnya langsung ngadep. Daratannya laut itu jadi jalan. Ada bangsa yang pernah Allah kasih kenikmatan kayak begitu? Hanya mereka orang yang selamat nyebrang laut. Fir'aunnya malah tenggelam dengan seluruh bala tentaranya. Habis riwayatnya. Nah, orang Yahudi akhirnya disuruh Allah masuk ke Palestina. Tapi Palestina saat itu sudah dikuasai oleh raja-raja yang kuat, hebat. Maka akhirnya kata Allah, sana kamu masuk itu daerah subur, daerah enak. Tapi syaratnya kamu harus perang berarti. Apa jawaban mereka? Belum, nggak mau. Suruh perang tidak, nggak punya nyali. Jawabannya, ya Musa, engkau saja sama Tuhanmu sana perang. Karena bisa ngerti Tuhannya hebat, Tuhannya Nabi Musa hebat karena bisa laut bisa kayak gitu sih gitu. Kurang ajar, disuruh perang jawabannya kayak begitu. Kami duduk-duduk di sini. Allah marah. Akhirnya diharamkan tuh Palestina untuk mereka. Mereka diusir ke gurun Sinai. 40 tahun terlunta-lunta di. Akhirnya ya Musa, panas, kuat lagi kami, minta tolong sama Tuhanmu. Nabi Musa kayak si pucung nurut karena sayang sama umatnya. Berdoa, ya Allah, tolong umatku kepanasan. Allah kabul. Allah kirim awan. Awan itu kayak mendung mau hujan itu awan. Awan itu kan bergerak sesuai arah angin, kemana angin bergerak. Ini enggak, wong ini bukan awan biasa. Awan ini bergerak kemana orang Yahudi bergerak, pindah mana awannya melu, pindah mana melu mene. Karena untuk naungi biar jangan kepanasan. Ada bangsa yang kayak lagi, ya Musa lapar, haus, sulit makanan, sulit minuman, minta makanan kepada Tuhanmu. Nurut lagi. Allah ijabah lagi. Allah turunkan maidatan minas. Maidah itu hidangan. Hidangan berarti wis mateng, tinggal terhidang di atas meja. Manna wassalwa.
Manna itu makanan daging dari burung, semacam burung puyuh wis panggangan wis mateng dari makan. Salwa minuman kayak madu tapi encer. Itu makanan dari mana? Surga. Terus dari mana? Nggak ada. Si masak siapa? Nggak ada juru masaknya, nggak ada chief. Itu maidatan minas sama, dari langit. Dari langit maksudnya dari surga. Setiap hari makan. Makanya mereka cerdas keturunannya. Albert Einstein, cerdas tuh. Karena satu-satunya manusia di dunia yang makan makanan surga. Ini kualitas vitamin luar biasa. Sudah makan kayak gitu. Aduh lagi ya Musa, bosen. Pengen makanan biasa, bawang merah, bawang putih. Pengen makanan-makanan biasa kayak begitu. Oh dasar. Sudah akhirnya, wis sekarang kalian masuk ke Palestina tuh, sudah terbebas. Masuk. Tinggal di sana. Nanti kalau masuk pintu gerbang sambil nunduk ya, sambil muji-muji Allah, tanda syukur, terima kasih. Masuk. Begitu pintu gerbang, bukannya masuk sambil nunduk terima kasih, rakune bemungkur, jalan mundur, masuk gerbangnya sambil sumpah serapah. Kurang ajar. Banyak itu diantara yang bonggol-bonggol tuh. Sebegitu luar biasanya orang Yahudi itu umat yang dimuliakan di atas manusia yang lain. Inni faddaltukum alal alamin. Aku telah menjadikan kalian lebih mulia daripada yang lain. Kita sekarang menggantikan posisi mereka. Sebelum kita, umat Nabi Muhammad muncul, mereka itulah umat terbaik. Tapi karena kurang ajar, orang terima kasih, kumalungkung, udah dihapus mereka. Umat terbaik dari mereka diberikan kepada kita, menjadi ghairil maghdubi yang selalu dibaca oleh kita, umat terbaik. Itu kenapa? Itulah orang Yahudi. Dan kenapa kok menjadi ghairil maghdubi alaihim? Kita minta jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, siddiqin as-solihin, bukan jalan orang Yahudi yang Allah murka. Terus waladhdallin, dan la tidak dhol, tersesat, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Ini nanti ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi juga. Nabi mengatakan, kalian ingin tahu siapa ad-dhalin di sini? Kata Nabi, umun nasor, mereka lah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani enggak Allah katakan maghdub, Allah enggak murka, tapi mereka tersesat. Kenapa tersesat? Karena menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, Ashabul Kahfi ketika baru beriman, yang akhirnya dikejar-kejar oleh penguasa, yang akhirnya masuk ke dalam gua 309 tahun tidur. Begitu bangun, pengasep semalam mau tidur, beli ke mana tuku panganan pasar. Akhirnya satu perwakilan maring pasar kaget.
ITB juga, dan ini duit zaman kembiyen. Orang-orangnya udah berubah semua, mata uangnya juga berubah. Siapa bisa nggawa duit zaman kembiyen kan? Mereka kaget kepada satu utusan ini. Yang satu utusan pun kaget. Loh, kembiyen kan para penyembah Apollo, kan orang-orang Yunani yang agama-agama Zeus kayak gitu itu penyembah Apollo, penyembah macam-macam. Loh, sekarang kok sudah Nasrani kabeh kan itu. Bisa aneh. Kan baru semalam. Bisa ini sudah bangunan-bangunan juga sudah berubah bisa. Itu gereja dan ini anak tanda salib. Salib siapa? Artinya ketika mereka masuk gua Nasrani, kan Nasrani pertama Nasrani itu nggak ada pelajaran tentang Trinitas, tentang salib. Nggak ada. Misalnya sekarang ada. Artinya ajaran tentang Nabi Isa sebagai Tuhan bukan diajarkan oleh Nabi Isa. Itu datang kemudian, maka mereka dikatakan orang-orang tersesat. Bapak Ibu, selesai surat Al-Fatihah. Setelah selesai waladhdallin, masih ada. Suratnya sudah selesai, tapi kita disuruh mengucapkan amin. Kita disuruh mengucap amin. Amin itu artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Itu menjadi dalil bahwa memang di dalam surat Al-Fatihah ada doa, yaitu ketika dari ihdinas siratal mustaqim itu ayat ke-6, ayat ke-7 yang bagian kita hamba, itulah doa. Karena doa maka kita disuruh mengucap amin, mengaminkan, meminta kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Mengucapkan amin di dalam sholat atau di luar sholat. Yang mengucapkan amin bukan hanya makmum, tapi juga imam yang mengucapkan amin. Cara mengucapkan aminnya ada dua cara. Ini cara pertama yang paling populer. Amin. Panjang mi ami lo ya, mi bukan min do. Amin, baru n-nya keluar, panjang dulu mi, baru n-nya keluar. Amin, bukan ami, amin. Mi panjang amin. Nah, baru n-nya keluar. Amin. Itu cara pertama, ya Allah kabulkan. Cara kedua bisa A-nya pendek. Amin. Artinya sama. Amin. Itu kalau jenengan ngikuti sholat di Masjidil Haram tuh aminnya A-nya pendek tuh. Amin. Kalau di kita yang populernya panjang. Amin. Saya pernah sholat di Jakarta juga A-nya pendek. Amin. Boleh dua-duanya. Terus usahakan ketika mengucap amin itu kompak. Antara makmum yang satu dengan makmum yang lain kompak. Antara seluruh makmum kalau sudah bisa kompak dengan imam kompak. Kalau itu terjadi, makmum dengan makmum dan dengan imam kompak, maka malaikat yang sedang menyaksikan pun akan ikut mengaminkan. Dan jika itu terjadi, maka orang-orang yang sholat mengucapkan amin itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadisnya Bukhari Muslim. Amalan
Amalan apa yang pahalanya diampuni dosa-dosa yang telah lalu? Puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa Ramadan berat mboten? Berat. Ini enggak, hanya ngucap amin dengan syarat kompak. Berapa gerakan lisan tok, amin, kompak. Nah, ini yang terjadi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahasa Arabnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Bagaimana kalau itu yang mengucap amin ditambahi dulu sebelum amin? Robbighfirli wali walidayya, amin. Perintahnya ini, perintahnya itu apabila imam membaca, maksudnya membaca dari awal Al-Fatihah terus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Hadisnya ini wis saja ditambah-tambahi. Oh, kata saya, angger panambahi wis di kesempatan lain. Jangan ketika sholat. Wong sholat dalile ini itu Nabi nggak nyuruh ditambahi Robbi Firli. Yang awal-awal nambahi siapa? Gurune aku sing gurune kiyaine aku, kiyaine aku sing kiai. Lebih kiai mana kiyaine kon karo Nabi Muhammad? Lebih kiai Nabi Muhammad mboten. Ya, kalau saya ya no problem. Kalau saya lebih cari selam daripada nambah-nambah kok malah kena masalah. Dengan saya sesuai perintah bae wis, wong perintahnya amin kok ora ditambahi apa-apa. Ya wis. Ora gelem ndongakna wong tua. Ndongakna wong tua lagi sujud saya doakan. Sebelum salam saya doakan. Ketika nunggu qomat antara adzan dengan qomat saya mendoakan. Dan tempatnya saat kita berdoa. Setelah sholat mendoakan dan seterusnya, masing-masing ada tempat. Kalau saya biasanya begitu, saya cari selamat aja lah. Orang Islam sudah sempurna, ngapain ditambahin kan gitu. Nanti malah mengurangi kesempurnaan itu sendiri. Wallahu a'lamu bis. Jam setengah